Ibu bapak, saudari-saudara umat Katolik yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming ini, sabda-sabda Tuhan yang kita dengarkan pada minggu biasa ke-12 ini, baik dalam bacaan pertama, kedua, dan juga dalam Injil, kemudian membawa saya pada sebuah kesaksian sharing seorang bapak yang menceritakan bagaimana ia selama masih aktif bekerja di instansi pemerintahan berusaha hidup bekerja dengan jujur. Bahkan ia mengisahkan tidak mau mengambil sepeser pun yang bukan haknya, meski jabatannya, posisinya tinggi. Maka di akhir masa kerjanya, pensiun, hidupnya pas-pasan, tapi ia tetap bersyukur. Di mata orang tidak mungkin seorang pimpinan setelah pensiun lalu hidupnya hanya pas-pasan. Tapi bagi dia sudah cukup apa yang diterima selama bekerja menjadi seorang pimpinan. Banyak orang menganggapnya bodoh, tapi dia tetap bersyukur karena selama bekerja ia melakukan tindakan yang adil, bijaksana, dan benar. Ibu bapak, saudara-saudari, hari ini sabda Tuhan dalam Injil mengingatkan kita bahwa kita semua adalah orang-orang Kristiani, namun kita dipanggil, diajak untuk memiliki hidup yang lebih, tidak hanya menjadi orang Kristiani, tapi menjadi saksi Kristus dalam hidup kita masing-masing. Ada 3 ciri orang menjadi saksi Kristus. Yang pertama, orang tidak akan takut pada manusia, tapi ia takut pada Tuhan. Orang tidak takut pada manusia, tapi orang akan takut pada Tuhan sendiri. Kalau orang takut pada Tuhan, maka orang akan berani berbicara dalam hidupnya, bersaksi dalam hidupnya tentang Yesus, tentang Allah, dan rencana-rencana keselamatannya. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha dalam hidupnya menghargai orang lain, menghormati hidupnya dan orang lain, dan juga alam ciptaan, dan tidak mau merugikan orang lain. Yang kedua, ciri yang kedua, percaya pada kuasa Yesus daripada kuasa dunia yang nyata dan seolah-olah lebih kuat. Misalnya dalam pekerjaan, orang akan berani bertindak jujur, berkata benar, dan melakukan yang bijaksana, seperti Bapak tadi. Bertindak bijaksana, jujur, dan adil. Meski orang lain berusaha hidup dalam kecurangan, saling sogok menyogok di tempat kerja, saling sikat menyikat, sikut menyikut, saling menjatuhkan untuk memperoleh penghormatan, jabatan. Tapi kalau orang takut pada Tuhan, ia selalu hidup dengan lurus dan benar. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah orang memiliki keyakinan bahwa Tuhan menyertainya dalam hidup. Tuhan menyertai karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai, maka kita pun juga akan berani bersaksi dalam iman bahwa Tuhan jauh memiliki kuasa atas hidup kita. Bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan menjadi kekuatan kita, maka kita tidak akan mengandalkan diri sendiri dan juga kekuatan-kekuatan lain.
Bacaan pertama memberikan contoh bagaimana hidup sebagai seorang nabi yang mau berani bersaksi. Yeremia ditampilkan dalam bacaan pertama. Ia berani bersaksi mewartakan Allah dan kebenarannya. Yeremia meski ditegur, diancam, diteror, toh dia tetap tampil untuk mewartakan kerajaan Allah. Tidak membuat seruan kenabiannya luntur. Dia tetap setia sebagai penyambung lidah Allah mewartakan kebenaran, menegur yang keliru dan yang salah. Yeremia juga mampu mengatasi ketakutan, penderitaan yang ditimpakan para lawannya atas dirinya dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan menyertai. Dikatakan di sana, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Kepercayaan bahwa Allah menyertainya dalam tugas kenabiannya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kita, hidup kita, identitas kita sebagai orang-orang Kristiani? Beranikah kita juga tidak hanya menjadi orang Kristiani, tapi menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi nabi zaman ini dalam konteks hidup kita masing-masing? Menjadi orang Kristiani, Katolik, itu sudah takdir dari sananya. Tapi menjadi saksi Kristus itu panggilan. Semoga kita berani menanggapi panggilan Tuhan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Kita mohon rahmat Tuhan untuk itu. Kita hening sejenak.